Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara webinar Agile Leader Mindset persembahan dari Hijrah Coach. Sebelum kita mulai acaranya, perkenalkan saya Hangga, Associate Coach of Hijrah Coach, akan menjadi moderator webinar pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi dari narasumber kita malam hari ini, silahkan untuk klik link di form yang sudah ada di chat box Zoom di bawah ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pembicara pertama, izinkan saya memberikan informasi mengenai event dan kegiatan apa saja yang akan ada di bulan Februari ini. Yuk, kita simak video berikut ini. Silakan. Ya, baik. Nanti jangan lupa ya untuk follow Instagram HDAI dan download aplikasi HDAI yang sudah tersedia di aplikasi Play Store. Dan untuk pengguna iOS, coming soon ditunggu aja ya. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi lagi kita lanjut yuk ke pembicara pertama kita. Tapi sebelumnya kita lihat video profil berikutnya terlebih dahulu ya. Silahkan. Oke, Assalamualaikum Coach Taufik. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam ini. Sehat, semangat. Harus sehat, luar biasa. Luar Karena kita biasa. malam ini akan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa juga, kan gitu. Ya, pastinya. Oke, saya persilahkan untuk webinar pertama malam hari ini. Saya serahkan kepada Coach Taufik ya. Silahkan Coach Taufik. Baik, terima kasih Coach Hangga. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apa kabar nih? Ya, untuk membuka pertemuan malam ini, izinkan saya menyapa dengan sapaan kita yang Islami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kedengaran nih semangatnya. Tapi masih sedikit nih. Saya pengen dengar dong dari yang lain. Kira-kira berapa banyak sih orang di sini yang semangat gitu? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran semangat, baru terbakar kita semangatnya untuk bisa sama-sama kita belajar ya. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, saya malam ini terus terang sangat berbahagia ya, sangat bersemangat bisa ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya semangat tinggi dalam belajar. Jadi malam ini sudah jam 8 ya. Sepanjang hari tentu Bapak Ibu sudah menjalani hari yang sangat-sangat melelahkan gitu. Oh, di Medan nih tadi panas benar. Habis itu di jalan juga macet benar. Tapi di malam ini Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti webinar malam ini yang insya Allah kita akan mempelajari bagaimana kita bisa membentuk pemikiran kita menjadi seorang leader yang agile gitu. Ya terus terang materi ini sendiri juga
sesuatu yang membuat saya sangat-sangat passion gitu. Nah, sesuatu yang memang ini berdasarkan research dan pengalaman saya sebagai seorang profesional dan juga seorang pengajar gitu. Sesuatu yang memang kita cari-cari itu kan gimana ya caranya supaya kita bisa menjadi seorang leader yang bisa tangguh dalam menghadapi perubahan gitu. Nah, izinkan saya untuk share presentasi saya ya. Oke, ini ya udah kelihatan ya Pak Ibu. Gimana caranya ini? Oke. Agak lama ya. Oke. Saya akan mulai share saya pada malam ini. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sih kita membentuk mindset kita supaya kita menjadi leader yang tangguh gitu, yang bisa menjadi sukses dan bertahan gitu di era zaman yang semakin kayaknya makin nggak keruan gitu loh. Nah, jadi memang saya berangkat dari suatu penelitian ya, dia mengatakan bahwa our leadership model is broken pada zaman sekarang ini. The world is changing faster. Jadi dunia itu berubah dengan sangat cepat gitu. Lebih cepat ya than the ability of leaders to reinvent themselves gitu. Nah, jadi ini merupakan sesuatu kekhawatiran ya, sesuatu yang dilihat gimana ini caranya ya. Sekarang ini kok semakin sedikit leader yang bisa bertahan menghadapi perubahan gitu. Karena semakin kemari itu semakin cepat perubahan yang semakin terjadi gitu. Nah, kalau 10 tahun yang lalu kita bisa memperkirakan apa sih kejadian pada tahun depan gitu. Nah, jadi dengan kita bisa memperkirakan, kita bisa tahu nih kita berdiri di mana gitu. Sistem apa yang akan kita pakai gitu. Nah, dan itu bisa membuat kita bisa merencanakan suatu sistem yang bagus, benar-benar baik, dan bisa berhasil diterapkan sehingga bisa membuat tim kita atau perusahaan kita menjadi sukses gitu. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, terutama di masa VUCA ya, sekarang makin kacau, semakin ke depan perubahan itu semakin cepat, sehingga mungkin kita sekarang tidak bisa memperkirakan apa sih yang akan terjadi bulan depan gitu. Nah, kita sebagai leader itu memang semakin dituntut untuk gimana sih caranya supaya semakin bisa cepat beradaptasi, semakin bisa cepat memanfaatkan atau ikut serta dalam perubahan yang terjadi gitu. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi suatu yang bisa membuat seorang leader itu gagal gitu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh perubahan zaman gitu. Nah, jadi satu yang menarik ini berdasarkan data yang saya ambil, tren sekarang ini adalah untuk kita dituntut untuk bisa menghadirkan kecepatan untuk bisa kita beradaptasi. Kita harus agile gitu. Seorang leader sekarang dituntut untuk agile. Kenapa begitu? Karena sekarang tidak ada yang statis gitu. Dunia sekarang itu berubah semakin cepat. Jadi bisa dikatakan bahwa stabilitas itu sebuah ilusi gitu. Nah, kemudian globalisasi juga semakin cepat ya perkembangannya dengan zaman teknologi sekarang. Jadi semua itu terkoneksi ya, pasar, market, uang, people itu terkoneksi ke seluruh dunia. Jadi kita semakin banyak orang-orang yang mempengaruhi kita gitu. Nah, apa hubungannya dengan kepemimpinan kita? Nanti kita akan jelaskan gitu. Kemudian juga kompetisi itu semakin global, semakin menuntut kita untuk terus bisa mengikuti perubahan. Gitu. Bila kita sedikit tidak bisa mengikuti perubahan, tertinggal sedikit, maka kita biasanya akan gagal, gitu, akan kalah dalam bersaing. Kemudian juga transparansi atau sekarang tuntutan publik itu terhadap pengusaha itu semakin
kencang ya. Kenapa sih kok kita kadang-kadang susah berusaha gitu, jualan apa-apa kok susah ya. Ya itu juga terpengaruh oleh banyak sekarang karena pengaruh sosial media itu, media itu mengamati kita, pembeli itu mengamati kita gitu. Jadi seringkali muncul di awal itu ketidakpercayaan sehingga membuat kita itu semakin harus bisa membuat strategi ini bagaimana caranya kita bisa memenangkan hati pelanggan gitu. Terutama di sini adalah yang saya amati seorang leader tuh zaman sekarang tuh harus agile gitu. Nah, ini saya dapat ini saya mau mengangkat ini sedikit, mau cerita di sini ya. Jadi bukan karena saya penggemar Real Madrid gitu. Bahkan kalau saya juga bukan penggemar Liverpool ya. Jadi kalau disuruh memilih, saya memang lebih condong untuk mengidolakan Liverpool karena ini memang tontonan saya dari kecil gitu. Nah, mungkin banyak dari bapak mungkin ya biasa yang tadi malam melihat pertandingan ini bisa memperhatikan gitu. Kenapa ya Real Madrid itu yang pertamanya masuk lapangan dengan keyakinan diri yang tinggi ya, tapi bisa dihajar dengan sangat mudahnya di babak-babak awal gitu. Di menit-menit awal mereka kebobolan 2-0 gitu. Nah, di situ juga salah satu golnya adalah blunder gitu. Kelihatan bahwa mentalnya mungkin down karena gol pertama, jadi bisa melakukan blunder sehingga tercipta gol kedua oleh Liverpool gitu. Sehingga Liverpool pada menit ke-15 kalau nggak salah saya itu sudah unggul 2-0 gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Real Madrid? Di situ kelihatan bahwa mereka punya mental yang agile gitu. Mereka bisa cepat beradaptasi dengan perubahan, dengan kondisi yang ada. Kita ini sudah ketinggalan 2-0 nih. Ayo dong kita bangkit, kita susun lagi strategi. Ini gimana caranya kita bisa membalikkan keadaan. Nah, jadi dengan pemikiran mereka yang positif, itu kelihatan dari hasilnya gitu. Di babak pertama mereka bisa menyamakan keadaan menjadi 2-2. Kemudian di babak kedua, mereka balik bisa memasukkan 3 gol lagi gitu. Nah ini menurut saya sesuatu yang menarik gitu, yang memperlihatkan bahwa berarti bisa jadi kepemimpinan kesuksesan kita ya, kesuksesan kita dalam memimpin perusahaan itu sangat-sangat tergantung bagaimana sikap kita dalam berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan kompetitor kita gitu. Atau bagaimana sikap kita dalam menghadapi kondisi yang terburuk gitu. Seperti tadi. Jadi kalau Real Madrid itu memang begitu kalah 2-0 dia langsung down, saya pikir mereka akan terus bertambah kebobolannya gitu. Bisa jadi 5-0 atau 6-0 gitu. Tapi karena mereka bisa bangkit, mereka bisa adaptif menghadapi perubahan kondisi ya. Jadi kondisinya dari pertama percaya diri, kemudian kebobolan 2-0, akhirnya mereka bisa bangkit, merubah, beradaptasi dengan kondisi agile-nya, mereka bisa membalikkan keadaan. Nah, inilah yang akan kita coba kita hadirkan dalam training agile leader kita yang akan kita buat. Jadi agile leader yang akan saya hadirkan ini terdiri dari 5 bagian. Pertama kita akan mempelajari dulu nih, apa sih yang membuat pikiran kita itu begitu susah untuk menerima perubahan gitu. Atau apa sih dalam pikiran kita yang membuat kita bisa termotivasi untuk mengejar perubahan. Jadi setelah itu kita bisa terima, kita bisa mengerti bagaimana bawaan dari pikiran kita, dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, barulah kita bisa masuk ke babak kedua. Ya, di sesi 2 kita akan belajar bagaimana kita mendeconstructing fear kita. Bagaimana kita bisa menangani rasa ketakutan yang kita miliki terhadap perubahan. Gitu. Nah, kemudian di sesi ketiga yang akan saya hadirkan, ini saya akan mengajak kita semua untuk berlatih bagaimana kita membangun new mindset seperti tadi gitu. Nah, jadi kita seperti Real Madrid tadi ya, sudah kalah 2-0, ini gimana caranya nih? Kita harus buat mindset baru nih, bahwa kita ini masih bisa. Ini masih bisa kita balas dan
bisa jadi kita akan bisa membalikkan keadaan gitu. Nah, seperti itulah yang akan kita coba latih di sesi ketiga ini. Nah, kemudian di sesi keempat, setelah kita bisa membangun new mindset, kita akan membuat bagaimana kita memelihara sifat kepemimpinan yang sudah kita bentuk tadi. Nah, barulah setelah leader self-care ini terbentuk, kita baru bisa membangun ketahanan kita terhadap perubahan. Nah, jadi resilience ini bukan artinya kita dalam menghadapi perubahan itu akhirnya jadi apa ya? Jadi tidak merasakan, nggak ada masalah dengan perubahan gitu. Nggak begitu juga gitu. Jadi resilience ini tetap dia merasakan gitu. Misalnya seperti sekarang, ke depan ini bakal inflasi gitu. Nah, dia merasakan gitu. Merasakan juga ada kesulitan gitu. Kalau ini kondisi berubah dengan inflasi ini, kondisi berubah, ada kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, tapi dengan adanya kesulitan itu, dia tidak lantas down gitu. Dia tetap bisa tetap berdiri tegak dan bisa mensiasati, membuat strategi sehingga dia bisa menangani perubahan itu untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, itulah yang namanya resilience gitu. Jadi bukan namanya dia tidak merasakan apa, mentang-mentang dia sudah tahan terhadap perubahan, ya sudah ada perubahan apapun jadi dia jadi masa bodoh, nggak begitu juga gitu. Oke, kita masuk di sesi pertama. Kenapa kita harus kenal namanya neuroscience of change gitu. Nah, jadi ini memang harus kita tahu dulu supaya kita bisa mengenal kenapa sih kok kita berbuat seperti membuat suatu tindakan gitu. Why we act the way we act, why we think the way we think gitu. Kenapa kita berpikir dengan cara sesuatu? Nah, ternyata memang Allah menciptakan kita semua ini dengan pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi kami mempelajari ada namanya neuroscience ya, ilmu tentang cara otak berpikir. Nah, jadi mengenai dengan perubahan ini ada juga ilmunya. Ada namanya neuroscience of change, ilmu mengenai ilmu syaraf yang mempelajari kenapa manusia itu bersikap terhadap perubahan gitu. Nah, pertama ada kenapa kita bisa menolak atau kadang-kadang ya sering sekali ya saya juga mengalami gitu. Jadi kalau ada suatu perubahan yang kondisi yang baru gitu, sering sekali kita kok susah menerima gitu ya, susah kita beradaptasi. Jadi itu terutama karena secara alamiah kita punya namanya survival system gitu. Ya. Jadi survival system ini merupakan sistem alami yang Allah memang sudah titipkan kepada kita, yang membuat kita itu sudah bisa bertahan selama ribuan tahun gitu. Nah, jadi di sini ya kita memang kenapa kita bisa bertahan sebagai spesies atau makhluk yang paling bisa bertahan, salah satunya karena ini gitu. Allah menciptakan suatu sistem dalam saraf kita yang membuat kita itu selalu berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup gitu. Nah, jadi di sini ada tiga bagian ya. Pertama amigdala, kemudian elemen kedua adalah sistem kelangsungan hidup, di mana kita dengan otak ini kita ada proses untuk menetapkan makna gitu. Nah, ya. Jadi otak kita suka memberi makna pada hal-hal yang jika maksudnya itu nggak terlihat secara langsung, misalnya seperti dalam webinar ini gitu. Jadi kita kan pasti sama-sama tidak paham gitu pada suatu hal pertama. Nah, pada sesuatu yang tidak kita paham, itu otak akan membuat suatu persepsi gitu. Nah, jadi itulah kenapa istilahnya reaksi dari setiap orang itu bisa berbeda-beda gitu. Tergantung persepsi apa yang diberikan atau dilakukan di bagian sistem sarafnya, di otaknya gitu. Nah, jadi itu memang merupakan suatu sifat alami manusia. Dan
Jadi elemen dalam sistem bertahan hidup ini juga biasanya akan menghasilkan suatu bias negatif gitu. Jadi di mana orang biasa melakukan sesuatu pikiran negatif. Jadi kalau kita lagi kosong gitu, kita nggak tidak tahu akan sesuatu, itu biasanya kita akan diarahkan kepada pikiran yang negatif atau mengkhawatirkan sesuatu. Wah, ini gimana nih ke depan nih? Ini inflasi nih. Waduh, jangan-jangan nanti ke depan beras nih bakal mahal nih. Kalau beras mahal, gimana caranya ya kita makan ya nanti ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan, jangan takut Bapak Ibu, itu merupakan sesuatu yang alamiah karena sistem dari survival system kita gitu. Nah, tapi jangan takut juga. Di berlawanan dengan sifat negatif yang ada di survival system ya, di samping juga ada sisi positifnya ya, kita punya namanya seeking system gitu. Nah, seeking system inilah yang membuat kita itu termotivasi untuk bisa membuat sesuatu, untuk bisa menginginkan sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, jadi ini juga mempengaruhi bagaimana pemikiran kita ke depan, bagaimana sikap kita terhadap perubahan gitu. Nah, kemudian saya agak cepat-cepat ya waktunya. Kemudian ada namanya conditioning. Conditioning ini adalah sesuatu kondisi ya, di mana perubahan itu diperkenalkan gitu. Nah, jadi kita perlu memahami apakah perubahan itu memang dipaksakan atau diciptakan oleh seseorang, individu gitu. Nah, ya. Jadi memang kalau pengkondisian itu terlihat seperti dipaksakan atau memang sudah terjadi, kita anggap suatu yang lumrah gitu, kita biasanya akan terkoneksi dengan survival system kita gitu. Nah, kita akan menganggap ini harus kita bereaksi untuk bagaimana kita bisa selamat gitu. Nah, sebaliknya kalau conditioning itu kita anggap diarahkan oleh individu lain atau memang di-create untuk bisa membuat lebih baik, bisa memancing motivasi kita akan mengkondisikannya, mengasosiasikannya dengan seeking system kita gitu. Nah, jadi kita akan termotivasi untuk bisa mendukung menerima perubahan itu supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, kemudian ada namanya mirror neurons ya. Jadi namanya juga mirror ya. Mirror itu kan kaca, cermin gitu. Neuron yang seperti yang cermin gitu. Nah, jadi neuron ini lebih kepada pernah nggak Bapak Ibu merasakan ya bahwa kadang-kadang kita baru berpikir sesuatu, tahu-tahu kok orang lain berpikir seperti itu juga gitu. Atau misalnya ada teman kita merasakan sedih, kita juga merasakan ikut sedih gitu. Nah, itu yang namanya mirror system, mirror neurons gitu. Jadi bagaimana kita ikut merasakan ketakutan, ketenangan, kesedihan, kebahagiaan ketika melihat orang lain merasakan emosi yang sama gitu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap perubahan gitu. Apabila lingkungan kita positif, kita akan lebih gampang untuk menerima perubahan gitu. Tapi apabila lingkungan kita kebanyakan berisi oleh orang-orang yang menolak perubahan, kita akan memiliki kecenderungan untuk lebih senang untuk menolak perubahan gitu, untuk tetap di zona nyaman gitu. Nah, ya, kemudian terakhir dalam neuroscience of change yang perlu kita pelajari, yang kita tahu, kita punya namanya negativity bias ya. Jadi bias negatif ini mengacu pada kecenderungan manusia untuk menempatkan signifikansi yang jauh lebih besar pada peristiwa yang negatif, pada sesuatu yang mengikuti emosi atau pada informasi yang mungkin sesuai dengan pemikiran negatifnya gitu. Nah, inilah menyebabkan kenapa kita sering sekali terjebak pada bias gitu, terjebak pada informasi yang tidak sebenarnya.
Ya, dan itu yang bisa menyebabkan kita sangat-sangat menolak terhadap adanya perubahan. Gitu. Oke, lanjut. Jadi untuk bisa kita mensiasati supaya kita menjadi orang yang lebih tahan menghadapi perubahan, ini saya ada 4 tahap ya. Pertama, kita akan lakukan latihan yang namanya deconstructing fear. Nah, di sini kita akan melakukan namanya envisioning. Kita berlatih untuk bisa membayangkan apa sih tujuan kita, kenapa sih kita harus berubah gitu. Apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita bisa berubah. Nah, itu memang terbukti dalam sesi-sesi coaching yang kami lakukan itu bisa membuat orang yang awalnya takut untuk mengalami perubahan menjadi termotivasi untuk melakukan perubahan gitu. Nah, kemudian ada namanya mind mapping. Nah, kita coba tulis nih, apa sih yang menjadi ketakutan kita? Nah, kita buat di source-nya seperti ini ya. Apa sih yang mau kita rubah? Kemudian kita urutkan. Ya kita tulis apa yang keluar dari pemikiran kita. Kemudian coba kita urutkan satu-satu. Kita pikirkan ketakutan-ketakutan kita benar nggak sih seperti itu gitu. Coba kita urutkan ketakutan kita tuh asalnya dari mana. Apakah benar seperti itu? Jadi ini juga terbukti bisa mengurangi ketakutan kita terhadap perubahan gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan juga di sini toolsnya adalah kita bisa membuat namanya worst case scenario modeling. Jadi kita buat skenario kira-kira apa sih kemungkinan terburuk yang bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan perubahan itu gitu. Nah, jadi kita di sini dilatih berani gitu. Kita bayangkan kemungkinan terburuk itu apa gitu. Apakah kita akan mengalami kerugian? Apakah kita akan mengalami kebangkrutan atau kerugian-kerugian yang lain? Itu kita buat aja kemungkinan-kemungkinan terburuknya gitu. Nah, jadi di sini kadang-kadang baru kita sadari bahwa ya kemungkinan terburuk itu ternyata nggak seperti yang kita bayangkan di awal gitu. Ternyata nggak seburuk yang kita takutkan gitu. Nah, jadi itu bisa dalam kasus yang kami lakukan coaching itu sangat-sangat bisa mengurangi rasa takut kita terhadap perubahan. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat building new mindset gitu. Yang awalnya kita takut menghadapi perubahan, kita diajak untuk berani. Ayo dong kita buat satu mindset baru yang kita bisa ngerasain gitu. Ayo kita coba buat tantangan gitu. Seperti kita main game. Nah, jadi coba kita mulai merasakan kita menjalani perubahan itu dengan rasa senang gitu. Ya, pertama kita bisa membuat personal stories. Sebenarnya kita akan coba berlatih ya, sama-sama kita berlatih. Ayo dong kita buat ceritakan story kita, masalah kita dalam bahasa kita gitu. Coba kita lupakan dulu data-data gitu. Atau misalnya norma-norma aja. Ayo coba kita buat suatu story yang benar-benar berdasar dari hati kita. Nah, di sini bakal kita kelihatan gitu. Apakah kita itu memang menempatkan diri kita sebagai seorang korban atau kita menempatkan diri kita sebagai seorang hero gitu yang bisa yang memang berperan untuk bisa menolong orang. Nah, di sini bakal kelihatan gitu. Nah, kemudian setelah kita membuat personal stories tadi, kita mulai dengan coba menantang diri kita untuk membiasakan diri ya, membuat rutinitas yang kita rasakan lebih baik gitu dalam kita menghadapi perubahan. Ya misalnya apa? Misalnya memang kita sadari, misalnya saya memang, waduh ini kok kayaknya prestasi saya yang buruk nih karena saya memang jarang bangun pagi nih, jarang sholat subuh di masjid misalnya begitu kita sadari. Ya, kita boleh menantang diri kita untuk bisa, ayo dong kita mulai hari ini
kita buat tantangan ya. Saya akan menantang diri saya untuk bisa mulai bangun pagi, sholat tahajud, kemudian sholat subuh di masjid gitu. Nah, ini mungkin bisa juga kita membuat tantangan dengan membuat apa ya? Membuat hadiah gitu. Nah, kita bisa kasih tahu ke orang misalnya, oh, saya akan mulai kebiasaan baru nih. Saya mulai besok akan sholat subuh di masjid. Ya, kalau saya nggak bisa, nah, saya akan kasih apa gitu, apanya hukumannya saya ke diri saya gitu. Ya, baik sekali itu kita lakukan kalau kita memang memberitahu ke orang bahwa kita akan menghukum diri kita, atau kita akan memberi hadiah kepada orang gitu. Ya mungkin walaupun kalau apa ya, kalau image itu sebagai taruhan mungkin agak jelek ya, tapi ya untuk bisa memotivasi diri kita itu sangat-sangat bagus gitu. Karena kita pasti akan gengsi untuk kalah dengan orang lain kan gitu. Nah, kemudian kita bisa reframing gitu. Kita bisa mengelola lagi pikiran kita. Apa benar ya kemarin yang kita anggap jelek itu jadi jelek gitu. Nah, karena Allah juga di Quran kan mengatakan gitu, belum tentu sesuatu yang jelek itu menurut kamu itu sesuatu yang jelek gitu. Bisa jadi itu sesuatu yang bagus. Nah, kita coba berpikir kembali, reframing dengan dasar itu gitu. Nah, kemudian kita bisa anchoring. Anchoring itu bisa menambatkan gitu ya. Kita bisa membayangkan kita pada waktu kita sukses nanti atau pada suatu masa di mana kita mengalami momen-momen yang terbaik, itu kita seperti apa sih gitu. Apa yang kita rasakan pada waktu itu. Nah, ini juga yang kita lakukan pada sesi-sesi coaching gitu. Dan sangat-sangat baik dan sangat-sangat terbukti ini bisa menaikkan lagi pemahamannya. Oh iya, kalau saya waktu saya sukses nanti, kalau saya sudah sukses, saya akan dapat begini. Oh berarti ini bisa kita lakukan. Saya harus melakukan ini. Nah, itu bisa sangat-sangat memberikan insight kepada saya sendiri ya, juga teman-teman yang melakukan sesi coaching untuk bisa termotivasi, untuk bisa menerima perubahan gitu. Nah, kemudian juga yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun building mindset adalah siklus PDSA ini gitu. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, siklus PDSA ini adalah kita melakukan suatu rencana, kemudian kita lakukan, kemudian kita studi, kita evaluasi lagi gitu. Ini kekurangannya apa sih? Apakah benar saya sudah melaksanakan sesuai rencana apa enggak gitu. Nah, jadi setelah kita evaluasi, kita sesuaikan dengan keinginan kita awal, baru kita lakukan lagi, kita lakukan action gitu. Perubahan, perbaikan, nggak lebih baik. Nah, kemudian kita rencanakan lagi. Nah, apabila kita melakukan siklus seperti ini, insya Allah kita bisa melakukan sesuatu yang terus berkembang lebih baik gitu. Ya, tentu kita bisa ya tidak usah banyak-banyak dulu ya, kita nggak usah harus kita berubah 100% dalam satu hari. Cukup dengan kita melakukan perbaikan setiap 1% saja. Bapak Ibu mungkin tahu ya, di buku Atomic Habit itu dikatakan kalau kita bisa melakukan perubahan 1% satu hari, maka dalam 1 tahun itu kita bisa meningkat itu sampai ratusan kali, bisa puluhan kali gitu. Saya kurang ingat, tapi kalau bisa kita istilahnya istiqomah ya, insya Allah dalam waktu 1 tahun itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa, berlipat-lipat kali daripada kita yang sebelumnya gitu. Oke, kemudian tahap ketiga setelah tadi kita membangun mindset positif, kita ada namanya latihan leader self care. Nah, di sini kita akan melakukan psikologi positif, kemudian ada namanya identifikasi sumber energi. Jadi kita identifikasi yang memotivasi kita tuh apa gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu. Nah, jadi kita identifikasi, kemudian kita manfaatkan. Nah, kemudian juga kita melatih namanya keheningan. Nah, keheningannya apa? Bukan artinya kita harus berdiam diri, enggak. Justru kita di sini kita mencoba berfokus ya. Berfokus, kita coba mikirkan kembali gitu. Sama seperti waktu kita sholat tahajud gitu. Ya. Nah,
kita memikirkan dengan betul-betul kita berfokus ya, berkonsentrasi, kita rasakan sebenarnya aku apa sih yang aku mau gitu. Ya. Nah, kemudian kita refleksikan dalam bentuk rencana-rencana ya, kita ungkapkan. Dan yang nggak kalah penting di sini dalam kita memelihara sikap leader ini adalah rasa syukur gitu. Nah, ternyata rasa syukur ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Gitu. Nah, jadi banyak penelitian para ahli mengatakan bahwa apabila kita dalam posisi bersyukur, kita akan terus mengumpulkan energi positif gitu. Nah, dan ini akan membuat kita lebih bisa tahan menghadapi perubahan gitu. Ya. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah bagian building resilience ya. Kita di sini akan berarti bagaimana kita mengambil tindakan yang konsisten dengan eksperimen, refleksi, dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian kita mengenali ada 3 jebakan ini dalam kita membangun building resilience ya. Nanti kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Kemudian untuk kita bisa membangun ketahanan kita bisa merancang ritual harian kita seperti apa sih yang mau kita mau. Nah, ini kita bisa dari bayangan kita tadi yang sebelumnya sudah kita susun ya dengan mapping segala macam. Ini kita bisa mulai membuat rancangan ritual harian kita seperti apa sih yang bagus gitu. Nah, ya. Nah, kemudian juga pergunakan prinsip kesenangan dan rasa sakit. Jadi kita mulai nih, kalau saya mau senang, saya harus apa yang harus saya lakukan ini. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita mulai pikirkan nih, kalau kita mau senang, mau meningkatkan pendapatan kita, berarti harus ada yang mau kita kerjakan gitu. Nah, nggak apa-apa kita merasakan rasa sakit sekarang, tapi kita akan mendapatkan kesenangan itu ke depan gitu. Kesenangan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kita dapatkan sekarang gitu. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau kita mempertaruhkan kesenangan kita misalnya untuk jalan-jalan atau apa, juga kita harus ingat berarti kita akan mendapatkan pain di masa depan gitu. Nah, ini akan membuat kita bisa memelihara. Oh, berarti saya harus bisa berubah untuk bisa kita mendapatkan kesenangan di masa akan datang gitu. Nah, kemudian terakhir untuk kita bisa membangun resilience, ketahanan kita, senang-senanglah mencari pengalaman baru gitu. Buatlah tantangan terhadap sesuatu yang kita rasa lebih baik, kita bisa dapatkan lebih baik ke depan gitu. Ya. Saya rasa itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah banyak molor ini. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan Mas Hangga. Baik, oke. Terima kasih Coach Taufik atas materinya ya. Luar biasa malam hari ini. Oke, semoga tetap semangat semuanya. Suara saya kedengaran ya? Jelas? Oke, ya. Baik, kalau boleh saya cap ya dari Coach Taufik, itu ada flexibility kita menghadapi tren perubahan ya, ada speed, agility, impermanence, confidence, terus complexity, clarity, transparency, integrity, competition, meaning, and globalization, atau social responsibility. Nah, yang berikutnya masuk ke dalam deconstructing fear, building new mindset, leader self-care, dan building resilience. Dan ini luar biasa materinya. Saya sampai kerepotan bacanya ya. Oke. Selanjutnya tidak kalah menarik nih untuk menambah pembicara kedua kita ada dari Coach Munir Badres. Sebelumnya kita simak dulu profilnya berikut ini. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. profil singkat dari Coach Munir. Ya, Coach Munir sudah siap ya, Coach ya? Siap, insya Allah. Insya Allah. Semangat ya, Coach. Semangat. Ini yang penting yang dengerin juga semangat. Ya, siap. Oke. Oke. Silahkan Coach Munir, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sehat. 27 peserta. Alhamdulillah. Jadi tadi menarik ya. Coach Taufik menyampaikan bagaimana menjadi, boleh dikatakan itu cara secara personal, bagaimana menjadi seorang leader yang agile. Jadi pembentukannya, gitu. Itu adalah cara-caranya, gitu. Itu menarik banget. Nah, di sini kali ini saya akan membawakan sesuatu yang mungkin melengkapi saja, tapi mungkin berupa sharing. Nah, mungkin boleh dibantu slide-nya. Ya, oke. Ini teman-teman, kita apa sih leadership itu? Karena kita akan bicara tentang leadership kan, gitu. Ada macam-macam. Ini kata-kata pakar, gitu. John Maxwell itu bilang leadership itu title, position, flow chart, gitu kan, bisa mempengaruhi orang, gitu ya. Intinya mempengaruhi orang. Terus Peter Drucker itu dia bilang bahwasanya leader itu yang punya follower, gitu. Terus Warren Bennis itu beda lagi, dia bilang bagaimana seorang pemimpin, kepemimpinan itu adalah sesuatu yang bisa membahasakan kapasitas untuk membahasakan visi sampai menjadi realitas. John McGregor dia bilang beda lagi, dia ada leadership is one the most observed. Jadi sesuatu yang meneliti atau melihat, menyaksikan, gitu kan, mengobservasi. Terus Liz Andrews tentang fenomena di dalam dunia ini. Terus Ken Blanchard itu bilang the key of successful leadership is influence, not authority. Jadi ada yang bilang begitu. Ada yang bilang juga bahwa orang itu harus punya authority, gitu. Nah, Stephen Covey dia bilang bagaimana kita bisa seorang leadership itu mengkomunikasi ya tentang potensi, gitu ya. Dan sesuatu itu bisa dijelaskan potensi itu secara gamblang, itu ya, jelas, gitu, untuk mereka, gitu, untuk tim, gitu kan. Terus Simon Sinek ini leadership is not about being in charge, it's about taking care of those in your charge. Jadi beliau bilang bukan tentang in charge, tapi bagaimana kita mengambil taking care. Jadi kita memperhatikan atau mengenai kita, gitu. Nah, tetapi pada umumnya adalah leadership ini kita bisa menganggap bahwa kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain, bisa menjadi menerjemahkan visi menjadi kenyataan, terus mengambil tanggung jawab ya untuk orang-orang yang dipimpin dan bisa mengembangkan potensi dan dari nilai-nilai value dari individu tersebut. Ya, itu kurang lebih kesimpulannya. Oke, next. Nah, sekarang kita mau tanya tentang agile. Ya, ada yang bilang agile itu apa? Kita membahasakan yang gampang itu satset, ya kan? What apa-apa gitu kan? Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Jadi agile itu ada, kalau menurut kita ya, bahasa-bahasa umum itu mengatakannya begitu. Tapi ini menurut para pakar, agile itu mindset, bukan metodologi. Jeff Starland, agile itu bagaimana cara doing things, a way of being. Jadi dia melakukan sesuatu, gitu kan. Terus Martin Fowler dia berbicara tentang planning, evaluation, development, gitu. Early delivery, ada improvement yang terus-menerus. Ken Beck ada bicara beda lagi bahwa bagaimana kita bisa berkreasi dan merespon perubahan walaupun terjadi turbulensi dalam lingkungan bisnis, gitu. Dan selanjutnya adalah tentang Alistair Cockburn, dia bicara tentang kolaborasi, ya, tentang petualangan terhadap customer, apa yang customer mau. Terus selanjutnya art of maximize. Jadi seni dalam memaksimalkan keuntungan lah. Seperti itu. Jadi beberapa disimpulkan bahwa agile melibatkan sikap pola pikir yang adaptif, kolaboratif, fokus pada pelanggan. Jadi sekarang ini tadi yang kita bahas bahwasannya agile itu kita itu berupa mindset, kurang lebih seperti itu.
Next. Nah, kenapa sih terjadi agile itu kapan dibutuhkannya itu? Mulai ada itu sebenarnya udah lama. Tetapi di era VUCA yang tadi disebutkan sama Coach Topik, itu ada kecenderungan karena perubahan sesuatu ke keadaan lainnya. Jadi ada perubahan yang cepat. Next. Ada lagi keadaan yang tidak pasti. Next. Kompleksitas, jadi ruwet gitu ya, terlalu kompleks gitu ya. Terus ambigu, nggak jelas. Nah, ini terjadi lebih terasa lagi di era VUCA. VUCA ini atau di era yang industri, dulu kita mengalami di era industri, sekarang era VUCA ini, agile ini dibutuhkan karena ada era digital. Selain COVID ya, kemarin ada COVID, terus ada era digital. Nah, era digital ini membawa perubahan yang sangat luar biasa gitu. Karena kita udah lewat tuh, ada masa industri, masa oil and gas gitu kan. Sekarang masa digital. Next. Nah, ini alasan berdasarkan penelitian ya, itu dari Milosiko. Itu kenapa sih harus mengadopsi agile? Kenapa kita harus agile? Itu ada yang bilang untuk simplify development proses, pengembangan itu kita sederhanakan, meredus atau mengurangi resiko, meredus cost, itu sekitar 89% dan 47%. Tapi dari semua ini yang ada yang tertinggi adalah untuk meningkatkan productivity. Jadi 91% sangat penting buat mereka untuk meningkatkan productivity. Oke, next. Nah, ini. Oke, nah ini ada tantangan. Pada saat kita sedang mau melakukan agility, mengadopsi ini, saya mau agile nih satu perusahaan, gitu kan? Terus kenapa sih ada tantangan itu apa biasanya? Bahkan gagal gitu loh. Nah, agile tuh gagal tuh kenapa? Di satu perusahaan satu ada culture budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agile. Karena mereka selalu directing, semua itu dari atas, gitu kan. Pokoknya kamu nggak usah ngapa-ngapain, semua dari atas, gitu. Pokoknya ikutin aja, gitu. Akhirnya dengan nilai-nilai value agile itu dia bertentangan. Terus kurangnya pengalaman mengenai metode agile. Agile itu ada frameworknya, ada metodenya, gitu kan. Terus kurangnya dukungan sama manajemen. Wes lah, udahlah, si leader bilang udahlah nggak usah agile-agilean. Agile-agilean itu susah. Gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, apakah kita bisa langsung produktif ketika kita agile? Belum tentu. Karena itu ada nanti masa-masa orang shocking, shock maksudnya kaget gitu kan, akan turun sedikit nanti baru naik gitu. Nah, ini yang membuat orang manajemen itu terkadang udahlah nggak usah lah terlalu beresiko atau males gitu, udahlah nggak usah agile-agilean, pokoknya kita jalanin aja seperti ini apa adanya, kita jalankan. Terus penolakan organisasi terhadap perubahan, bahwa organisasi itu nggak mau berubah, ya udah cukup dengan begini, apalagi perusahaan keluarga gitu ya, udahlah kita sudah kaya dari sini, kita udah cukup dari sini, ngapain kita pakai agile-agilean. Nah itu seperti itu. Terus ada lagi tentang pelanggan, terus pelatihan tidak mencukupi, terus masih meresapnya pengembangan tradisional, masih pemikirannya masih tradisional. Nah, next. Nah, bagaimana menjadi seorang leader yang agile? Nah, di sini kita harus menjadi seorang leader yang kita sebut sebagai servant leader. Servant leader itu apa? Gitu. Servant leader itu dia fokus bukan pada orangnya, tapi dia fokus dalam membangun kapasitas tim. Jadi orang itu dia itu mikirnya itu timnya, gitu, bukan sayanya. Gitu. Itu tentang seorang sifat dari seorang servant leader. Terus habis itu dia memfasilitasi pengambilan keputusan, tidak semuanya harus dari dia. Jadi dia selalu mengatakan kepada timnya, ayo kalau kita punya masalah ini bagaimana? Gitu. Silahkan ambil keputusan. Next. Jauh dari pusat perhatian dan pemegang eksekusi. Nah, si leader itu bukan perhatian pada leader. Jadi bukan yang misalnya saya sebagai leader, oh ini saya nih, gitu, saya pemimpinnya nih. Terus membuat orang itu selalu perhatian sampai atasan-atasan. Misalnya saya sebagai seorang kepala divisi, saya seakan-akan menunjukkan bahwa ini loh kerja saya, gitu. Jadi padahal bukan begitu, gitu. Itu adalah sesuatu yang harusnya tim. Dan dia bukan
jauh dari pemegang eksekusi. Jadi eksekusi itu justru di teman-teman yang bukan dia lagi. Makanya kenapa capek itu seorang pemimpin gitu, karena dia bukan servant leader, karena dia merasa oh ini harus saya yang ambil keputusan. Terus di sini ada pendengar dan pemberi kesempatan atau give space. Nah, jadi dia mendengar dan memberikan kesempatan kepada timnya. Bahkan seorang servant leader atau sebagai seorang agile leader, kita membolehkan tim itu berbuat kesalahan. Jadi bukan timnya terus dimarah-marahin gitu. Tapi udah, Anda mau melakukan ini, plannya begini, resikonya apa, ya sudah, Anda tahu, lakukan. Gitu. Apabila terjadi nanti kesalahan, gitu, ya tidak marah. Tetapi beliau seorang agile leader, dia akan mengatakan, belajar apa dari apa yang telah Anda lakukan. Jadi si orang itu dapat insight terus, dapat mengingatkan dirinya dia terus. Gitu. Oh ya, ternyata saya melakukan ini itu salah. Gitu. Terus dia habis gitu melakukan apa? Diminta untuk melakukan improvement. Gitu. Jadi dia untuk mengembangkan dirinya dia melakukan. Nah, itu biasanya dicatat tuh. Apalagi kalau kita belajar tentang risk management kayak gitu, itu kita sangat-sangat mempelajari itu gitu kan. Bagaimana menanggulangi risk, terus habis kita bagaimana improvement, ternyata risiko insiden ini terjadi, bagaimana after insiden ini gitu kan. Investigasinya bagaimana, kita melakukannya seperti apa. Oke, next. Oke, bisa ditutup. Oke, jadi teman-teman, di sini ada beberapa hal yang karena tadi Coach Taufik berbicara kepada orangnya, saya akan berbicara kepada timnya. Nah, seorang agile leader, dia harus bisa mengkomunikasikan. Jadi tadi belajar neuroscience kan, gitu. Bagaimana kita mengkomunikasikan kepada tim. Kenapa? Terkadang terjadi di dalam tim itu silo. Silo itu apa? Tidak mau, wes lah, pokoknya saya bekerja begini, jalan, udah, it's okay, selama itu baik-baik saja buat saya, ya sudah, kita jalani. Itu seakan-akan seperti ada cerita, seorang leader nanya, saya ini punya tim gitu. Tim saya, perorangannya itu boleh dibilang tuh 5 star. Si A ini jago banget nih, pinter banget. Si B ini jago banget, pinter banget. Tapi giliran kerja tim, gitu, hasilnya kok biasa-biasa aja. Jadi kayak klub bola itu, wah bintang semua, tapi ngegolin enggak, juara liga apa lagi gitu kan? Gitu. Nah itu apa yang terjadi? Setelah itu kita analisa gitu. Kita kan bicara data. Kita bikin mereka profiling dengan neuroscience, kita tahu, kita bagi. Oh, orang ini tuh ternyata orang-orang spesifik ini, orang detil. Oh, orang si B itu orang yang spontaneous. Orangnya spontan, ide-idenya bagus. Terus ada lagi orang yang pakai feeling misalnya. Nah, ternyata selama ini disadari bahwa si orang yang punya ide-ide besar ini selalu dibantai sama orang-orang spesifik. Jadi si orang spesifiknya itu bilang, "Wah, emang bisa begitu?" gitu kan. Coba hitungannya bagaimana? Oh, ini nggak bisa, ini terlalu berisiko. Jadi akhirnya dibantai gitu ide-ide itu. Pada akhirnya apa? Si orang itu silent. Ah, ngapain gua ngeluarin ide? Tapi ternyata itu malah menjadi sesuatu yang yang nggak jadi apa-apa. Nah, ini yang akhirnya kalau kita tahu tentang keilmuan ini, ilmu komunikasi ini, kita jadi tahu harusnya tim itu seperti apa. Yang berikutnya adalah adanya cross function. Cross function itu gimana? Kita ngumpulin para leader, biasanya itu kalau di perusahaan itu, oh ini tim media, oh ini tim mechanical, misalnya kalau di kontraktor ada mechanical, plumbing, ini itu pemimpinnya itu duduk di ruangan-ruangan sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita sebagai agile leader gitu ya, kita akan mengumpulkan si leadernya ini dari berbagai bidang, dikumpulkan di satu ruangan, terus kita mengadakan cross function. Cross function itu gini, bekerjanya ya di situ, di ruangan itu. Dan kita saling berbagi. Dan kita ada sifat naluri manusia di saat dua orang ngobrol, misalnya si A dan si B, misalnya satu mechanical, satu apa gitu ya, bidang yang lain, mereka sedang cerita nih pekerjaan apa yang dilakukan. Si orang lain yang duduk, misalnya saya atau si orang, dia kan dengerin nih, wah si orang ini udah sampai sini nih, gitu. Berarti saya harus ngapain? Dan ada keinginan untuk menimpali. Nah, sifat yang ini nih yang kita olah supaya menjadi suatu yang positif.
Terus teman-teman, jangan dilihat bahwa oh saya sudah melakukan, saya sudah pakai Scrum, saya sudah pakai Kanban, saya sudah pakai Lean dan lain sebagainya. Oh saya sudah Agile loh, gitu. Itu belum tentu juga. Gitu. Karena Anda bisa dikatakan Agile apabila Anda mengalami masalah. Jadi di saat tekanan masalah itu begitu besar, bagaimana Anda keluar dari masalah itu dengan cepat? Nah, itu dikatakan Agile. Dan Agile itu tidak boleh dikatakan tidak merubah cost yang besar. Jadi kalau di project management itu ada cost, ada scope, ada schedule gitu. Kalau cost-nya jadi tambah banyak ya bukan Agile namanya. Tapi yang dirubah di mana? Cost-nya dikunci, schedule-nya dikunci, jadwalnya kita ngerubah itu di scope-nya nih, ngotak-ngatik scope pekerjaannya. Gitu. Nah, apalagi yang paling penting di Agile? Selalu melibatkan customer. Nah, kalau dulu itu kalau kita belajar project management cuma biaya, mutu dan waktu. Sekarang enggak, sekarang ada customer. Gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa mendeliver pekerjaan itu dengan cepat kepada customer. Contoh, kalau dulu-dulu yang kita sebut waterfall itu project management yang habis ngerjain A, terus ngerjain B, habis gitu ngerjain C, gitu kan, selesai dulu dan lain sebagainya, baru diserahkan karena ngejar progres. Progresnya itu besar, nanti kita tagih. Contoh, saya bangun gedung 4 lantai, sudah jadi strukturnya, sudah dicor. Habis gitu tinggal apa? Pasang listrik, ke marble, dan lain sebagainya. Mechanical, pipa, dan lain sebagainya. Si orang ini pada saat saya bilang, ayo kerjakan, kalian punya waktu 1 bulan. Si tim-tim ini pasti cari tempat yang mudah. Yang satu lari ke lantai 4, yang satu lantai ke-3, yang satu di lantai 2. Pokoknya yang penting saya kerja, saya menghasilkan. Progres saya besar. Betul, pada saat melakukan itu mechanical berapa kamu? Oh, saya udah 30%. Oh, saya udah 40%. Saya udah 50%. Tapi pekerjaan itu karena beda-beda lantai tidak bisa digunakan. Gitu. Nah, pada saat itu customer bilang apa? Kamu belum bikin apa-apa ini. Cuma lihat-lihat gitu bukan apa-apa gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin membuat itu terkoneksi dan cepat delivery-nya. Jadi kalau saya bahasa yang paling gampang kalau kita nyetak sarung lah. Sarung kita punya 5 kodi, ada 5 warna, satu seri. Kita bukan nyelesain merah dulu, satu kodi, kuning dulu, satu kodi, hijau dulu, satu kodi, sampai warna kelima, baru kita jual. Atau kita berikan kepada customer kita. Itu akan memakan waktu yang lama. Belum kalau ada masalah, ternyata di pelangkannya itu waktu biru, ternyata nggak sama. Masalah muncul setelah semuanya udah hampir selesai. Nah, kita sebagai seorang agile leader, gampang ya, kita bikin aja 5 biji di sini, udah jadi merah, kuning, hijau, biru, udah kekumpul satu kode, udah deh kasihin customer. Jadi delivery-nya lebih cepat. Itulah yang disebut sebagai agile leader. Begitu. Nah, apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang agile leader itu? Skill misalnya apa gitu. Umumnya aja kalau kita belajar agile coach. Gitu. Satu, kita tadi neuroscience. Gitu. Kita harus tahu komunikasi gitu. Cara mengkomunikasikan. Kenapa? Karena komunikasi ini penting di saat kalau kita ngelihat ada gunung di dalam yang gunung gambar bawahnya ada laut tuh, ada macam-macam yang tidak tampak itu, kita harus mengangkat segala sesuatu itu menjadi tampak. Gitu. Jadi kita angkat tuh masalah. Gitu. Kita selesaikan. Itu satu. Yang kedua adalah kenapa komunikasi itu penting? Karena kita harus melihat apakah ada kepercayaan di antara kita. Nah, kalau komunikasi nggak bagus itu biasanya nggak ada kepercayaan. Jadi kita nanti harus ngecek, selain untuk diri kita, refleksi diri kita ngerefleksi tim. Apakah ada kebocoran atau ada lack of trust gitu. Ada gap ketidakpercayaan, gap terhadap komunikasi, gap terhadap dan lain sebagainya, itu kita juga harus lihat. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengcoaching, mementoring, dan mentraining dengan waktu yang cepat. Kenapa? Kalau di Agile Coach itu kita semuanya 10 menit karena fokus kita pekerjaan. Coaching tek 10 menit. Kamu ada masalah, oke, Kam, gitu. 10 menit selesai, silahkan lanjut. Gitu. Itu kita pelajari di Agile Coach. Terus itu kompetensi yang biasanya kita miliki karena dan kita harus tahu karena itu sebuah senjata, kita harus tahu kapan kita pakai topi sebagai coach, sebagai mentor, sebagai trainer. Pada saat sambil jadi coach itu kan kita harus level nih.
sama tim kita. Nggak ada judgement di pikiran kita bahwa, wih nanti orangnya, ini mah cuma omong doang. Nggak boleh gitu. Nah, kapan waktu mentoring, kapan jadi trainer, dan kapan kita bisa mengintervensi sebagai leader. Topinya itu gonta-ganti itu kita harus tahu. Gitu. Nah, ini kurang lebih mengenai bagaimana tadi mindset sebagai agile leader itu dari Coach Taufik sudah dijelaskan. Kalau saya tadi ini menjelaskan bagaimana seorang agile leader itu terhadap timnya. Jadi itu gambarannya dari saya. Dan jangan lupa bahwa yang dikejar di dalam agile adalah value, nilai-nilai, atau misalnya itu targetnya itu sesuatu yang diselesaikan, yang harus diselesaikan dengan cepat, itu targetnya itu jelas. Contoh, ibu-ibu kalau ke Masjidil Haram, itu kalau lagi tawaf, itu lihat atapnya belum selesai, tapi marble-nya udah selesai, marmer bawahnya. Kenapa? Karena target yang diminta, itu value-nya adalah orang harus bisa sholat di area A, B, C, dan D. Gitu. Padahal umumnya orang, ya kan, ngerjain atap dulu biar marble-nya nggak rusak gitu, karena waktu masang atap gitu, ya kan, plafon, listrik itu dan lain sebagainya itu merusak marble gitu. Nah, itulah yang salah satu contoh bagaimana kita mendeliver itu secara agile. Ya mungkin dari saya karena sudah malam itu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke moderator, Coach Angga. Oke, terima kasih banyak Coach Munir. Wah, luar biasa sekali. Ini benar-benar kita harus tetap semangat ya. Ini dari Coach Munir ini sendiri. Kalau boleh saya rekap agile adalah ketika Anda mengalami masalah, bukan Anda lagi fine aja gitu ya. Nah, dan bagaimana cara kita keluar dari masalah tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, ini kita ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Ini adalah kita pilih ya dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Coach Taufik Rizal. Oke, dari Bapak Sambodo Rio Sasongko. Agile terkait dengan perubahan sebagai pemimpin kita. Agile terkait dengan perubahan. Sebagai pemimpin, kita sudah berusaha beradaptasi dengan kondisi. Namun budaya organisasi dan arah organisasi sulit dilakukan perubahan. Bagaimana cara melaraskan budaya organisasi agar mudah beradaptasi dengan kondisi VUCA? Oke, silahkan Coach Taufik. Siap, terima kasih dari Pak Sambodo. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak Sambodo. Jadi dalam sistem agile itu sebenarnya sama seperti yang dikatakan Coach Munir tadi ya. Itu lebih daripada sistem apa yang kita terapkan gitu. Jadi lebih kepada mindset ya, terutama kita sebagai leader gitu. Jadi sebagai seorang leader tentu kita lah yang memegang peranan gitu, ke arah mana organisasi kita akan kita bawa gitu. Nah, yang jadi masalah apabila sang leader sendiri justru tidak merasa perlu untuk bisa merubah arah organisasi, atau ada kekuatan lain yang itu sangat kuat untuk bisa kita merubah arah organisasi gitu. Nah, itu yang akan menjadi suatu tantangan apabila kita menerapkan agile gitu. Nah, jadi seperti yang kami yang seperti diajarkan oleh master coach kami, Coach Daru, itu melihat bahwa penerapan agile itu memang harus dari atas gitu. Nah, ya pada perusahaan-perusahaan yang kami lakukan sertifikasi agile itu memang kami menekankan perlunya dimulai ya perubahan itu dari atas. Kenapa? Karena atasan inilah yang bisa menentukan apakah budaya kita perlu dirubah atau tidak gitu. Nah, jadi di agile ini memang sangat-sangat unik gitu. Agile itu tidak sangat-sangat memilih siapa yang akan diajak untuk melaksanakan ini gitu. Nah, jadi memang seorang yang diajak untuk melaksanakan agile ini memang harus orang yang punya mindset yang terbuka, mindset yang growth gitu, dan yang merasakan perlunya diadakan perubahan gitu.
melakukan perubahan itu gitu. Makanya kalau seperti dicontohkan oleh seorang ahli ya, saya lupa namanya, itu biasanya kalau di seorang atasan ya, seorang pimpinan itu akan mengadakan perubahan atau menerapkan agile di perusahaannya, dia akan membuat klaster-klaster atau seperti bucket-bucket gitu ya. Jadi dia akan memilih tuh siapa sih di antara karyawannya yang sudah layak untuk diajak masuk ke bucket baru ini gitu, untuk bisa melaksanakan agile gitu. Karena memang untuk melaksanakan agile ini memang harus apa? Harus memenuhi syarat, dia harus bisa punya mindset yang growth gitu, merasakan perlunya perubahan, bisa merasakan berani untuk bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan dia lakukan gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Pak Sambodo ya. Mungkin bisa dimengerti Pak Sambodo. Silahkan penanya Ya, atau bisa ditanggapi. Sudah Oke. cukup jelas atau gimana? Nah, ini mungkin karena kita mengejar waktu juga ya. Siap, Kita siap. nih ada pertanyaan satu lagi. Masih sisa dua slot pertanyaan lagi ya. Ini dari untuk Coach Munir. Dari Abu Bakar Ashidik, saya setuju sekali dengan konsep agile leadership di mana komunikasi, kecepatan, dan respon adalah kunci. Political kantor sepertinya sulit akan melahirkan situasi agile. Mereka berasumsi bahwa political kantor adalah proses dialektika dan keniscayaan. Bagaimana menyikapi hal ini sebab political kantor membangun kecurigaan dan dalam berkompetisi. Membangun kecurigaan dalam berkompetisi. Silahkan Coach Munir. Jadi gini, luar biasa nih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang di setiap kantor ada politik, ada kompetisi, gitu kan. Ada culture yang sudah memegang gitu ya, gitu. Nah, kita memang yang pertama kali adalah satu, mengedukasi tujuannya itu kemana. Jadi terbuka aja sebagai pemimpin, saya itu tujuannya ke sini, visi itu jelas. Terus untuk menjadikan realitanya bagaimana? Ya, yang kedua adalah kita bisa tunjukkan kompetisi di dirinya. Kenapa? Orang tidak mau berubah itu ada dua, Mas. Gitu. Satu, dia terlalu nyaman, ya, dia terlalu nyaman. Terus yang kedua adalah ya memang sudah merasa, oh saya ini ada self denial, ada penolakan di dalam diri. Penolakan itu seperti apa contoh? Kita baik-baik saja kok, gitu. Nah, untuk menghadapi itu, maka yang harus dilakukan adalah merefleksikan lagi. Kalau perlu, kita lihat kompetitor kita. Jadi buka kacamata kita lihat kompetitor kita itu sudah sejauh mana. Gitu. Nah, itu nanti biasanya yang bisa membuka gitu. Membuka dari apalagi kalau sudah ada gap ya. Gap komunikasi, udah gap usia dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kita harus benar-benar menjelaskan karena kalau kita tadi terlalu nyaman ya kita kalau orang sudah duduk di kursi terlalu lama, terlalu enak, ya bakar aja kursinya. Itu kan nanti dia loncat gitu ya. Jadi kita justru memfire-nya itu dengan apa? Dengan nih loh kompetitor kita udah di sini, kita tuh udah di sini gitu. Kita nggak akan berkembang gitu. Itu kita perlu buktikan dengan data. Makanya kalau kita tahu orangnya data, orang yang suka data, ya kita tunjukin data. Gitu. Kalau kita tahu dia ini orang yang memang feeling ya kita ini loh Pak, harusnya ini begini pakai feeling. Jadi tapi kurang lebih komunikasi nomor satu gitu ya. Dan bagaimana kita terbuka, keterbukaan itu penting gitu aja. Edukasi dan keterbukaan itu aja. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Coach Taufik. Oke, nah selanjutnya pertanyaan terakhir ini. Dari Rian Ayu kepada Coach Taufik. Nah, dari 4 tahapan agile yang disampaikan oleh Coach tadi, tahapan manakah yang paling sulit diterapkan sebagai pemula dalam menerapkan agile? Dan apakah yang tidak boleh dilakukan sehingga tetap konsisten dalam menjalankan ini?
Oke, Coach Taufik, Ya. mungkin ini Baik. pertanyaan terakhir. Pertanyaan bagus sekali ya. Dari 4 tahapan ini sebenarnya tidak ada yang susah ya, karena memang dia ini tahapan ini memang kami rancang untuk bisa menghadirkan perubahan ya, perbaikan demi tahap gitu. Nah, jadi orang mungkin awalnya itu susah menerima perubahan untuk berubah itu karena dia nggak tahu kenapa sih saya kok cenderung menolak perubahan. Nah, makanya di awal kan kita kasih tahu dulu itu memang kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa kita cenderung untuk berpikiran negatif, kenapa kita cenderung untuk menolak perubahan. Makanya kita kasih tahu dulu bahwa itu ada memang naluri kita, anugerah Allah ya, emang ya untuk yang dalam bentuk neuroscience-nya tadi gitu. Nah, barulah setelah dia paham itu, kita sama-sama paham kenapa kita secara kodrat tuh kok cenderung menolak perubahan, barulah kita bisa, setelah pikiran kita positif ya, kita bisa menerima, barulah kita pelan-pelan itu. Makanya di tahap awal kan kita deconstructing dulu gitu. Kita merubah dulu pemikiran kita tentang apa sih yang kita takutkan dengan perubahan tadi gitu. Kita benerin dulu pemikiran kita gitu. Nah, baru setelah kita benar, kita punya semangat, kita punya keinginan yang kuat, kita punya motivasi untuk bisa menerima perubahan, kita udah senang, barulah kita bisa membangun namanya new mindset gitu. Nah, dengan new mindset ini kita jadi lebih lebih punya gambaran positif tentang perubahan itu ternyata nggak buruk-buruk amat gitu loh. Nah, jadi kalau sudah ada namanya mindset baru yang lebih positif, kita bisa melakukan yang namanya diperkuat dengan namanya leader self care tadi gitu. Kita bisa melakukan psikologi positif, kemudian kita bisa mendata lagi ya sumber energi kita dari mana sih, apa yang membuat kita itu termotivasi. Kemudian kita coba melakukan keheningan tadi. Keheningan itu artinya bukan tadi yang kita berdiam diri melihat enggak. Jadi kita yang biasanya itu kita menjalani masalah itu, kita coba bertukar peran gitu. Jadi seperti orang bersemedi itu kan kita seolah-olah kita mengamati diri kita. Gitu. Nah, tentu coba kita bayangkan kalau kita berperan sebagai orang lain, kita mengamati orang, tentu bakal lebih objektif kan gitu. Nah, ini akan membangun kekuatan yang lebih besar untuk kita bisa berani menghadapi perubahan gitu. Jadi kalau kita sudah bisa melewati namanya leader self talk, itu kita akan dengan gampang kita melakukan building resilience, kita membangun ketahanan kita terhadap perubahan gitu. Jadi kita bisa action, kemudian kita mengenali 3 jebakan tadi ya. 3 jebakan tadi ya salah satunya apa? Akuntabilitas kita tuh apa sih gitu loh. Ya kita bisa aja misalnya sudah punya rencana nih. Oh, ke depan saya misalnya gini, saya pengen lebih sehat ke depan. Yang harus saya lakukan apa actionnya? Actionnya saya harus olahraga nih. Yang jadi jebakan itu kadang-kadang kita nggak komitmen gitu loh. Kita nggak konsisten. Akuntabilitasnya gimana? Gimana sih supaya kamu itu memang konsisten melakukan olahraga? Atau seperti tadi ya, yang tantangan yang tadi saya sebutkan di awal itu. Gimana sih? Gimana caranya kamu memastikan diri kamu itu betul-betul melakukan sholat subuh di masjid tiap pagi gitu? Itu yang kadang-kadang kita nggak konsisten, makanya dibilang seperti kita harus kenal jebakannya apa aja sih gitu. Kita buat rencana, tapi kadang-kadang kita terjebak, kita nggak konsisten gitu. Jadi bisa diperhatikan nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya, tahapannya itu sebenarnya nggak begitu susah karena memang kita melakukannya itu setahap demi setahap. Yang setiap tahapannya itu akan membuat kita lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi menghadapi perubahan gitu. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita wujudkan training ini supaya kita bisa menghadirkan kemanfaatan untuk kita bersama. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab.
pertanyaan dari penanya untuk Coach Taufik dan Coach Munir. Terima kasih banyak untuk Coach Taufik dan Coach Munir. Selanjutnya kita minta untuk closing statement dari masing-masing ya. Mungkin dari Coach Taufik terlebih dahulu. Silahkan. Ya, jadi seorang leader sekarang di zaman sekarang ini yang perubahan begitu cepat terjadi, memang sepertinya memang suatu keharusan bahwa seorang leader itu harus bisa agile, harus punya sifat yang agile dalam khususnya adalah adaptif menghadapi perubahan gitu. Jadi untuk bisa adaptif menghadapi perubahan, ini kita sudah menyusun tahapan-tahapan training yang diharapkan pada akhir training ini bisa membuat leader ini bisa membangun resilience, membangun ketahanan terhadap perubahan gitu. Jadi dia bisa lebih menikmati, lebih termotivasi untuk bisa menerima tantangan dalam melakukan perubahan gitu. Ya, tahapannya pertama di tahap awal harus paham dulu kita kodratnya seperti apa sih gitu. Kenapa kita cenderung berpikiran positif menolak perubahan, itu kita kenali dulu dengan kita mempelajari neuroscience-nya dulu. Kemudian setelah kita mempelajari, kita kenal diri kita, bagaimana kita memotivasi diri kita, apa yang kita takutkan, barulah kita bisa melatih diri kita untuk bisa merekonstruksi ketakutan kita gitu. Jadi kita bisa membayangkan ya, visioning, kita bisa melakukan coaching. Apa sih yang menjadi tujuan kita ke depan sebenarnya? Kapan? Apa? Dan apa sih yang sebenarnya akan kita hadapi seperti apa sih gitu? Apa keuntungannya? Itu kita harus bisa visioning dulu. Kemudian bisa kita melakukan mind mapping. Gitu. Kita petakan keinginan kita seperti apa ke depan. Dan juga dengan kita bisa merekonstruksi ketakutan kita dengan membuat worst case scenario, kemungkinan terburuk apa sih yang bakal terjadi gitu. Nah, ini akan menjadi dasar yang membuat kita lebih kuat lagi untuk bisa kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa melakukan building new mindset. Kita bisa membuat mindset baru yang lebih positif gitu, lebih kuat dan lebih berdaya kita dalam menghadapi perubahan itu. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan personal stories, kita membuat habit baru, kemudian kita bisa melakukan reframing, anchoring, dan juga melakukan PDSA cycle, gitu. Nah, kemudian setelah kita melakukan building new mindset, kita bisa melakukan leader self care. Di sini kita bisa melakukan psikologi positif, kita juga bisa mendata kembali ya, kita bisa mencari tahu sumber energi kita apa aja sih gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan silent, istilahnya kita bisa mencoba mengamati sebenarnya diri kita itu seperti apa sih gitu. Kita berperan sebagai pengamat terhadap diri kita. Kemudian kita bisa melakukan refleksi dan juga kita lebih bisa menanamkan rasa syukur ya. Bisa coba kita data lagi sebenarnya apa sih yang perlu kita syukuri gitu. Nah, itu bisa membuat kita mendapatkan kekuatan lebih di bagian leader self care ini gitu. Sehingga akhirnya kita bisa di tahapan akhir kita bisa membangun ketahanan kita ya. Lebih bertenaga kita dalam menghadapi perubahan itu gitu. Kita bisa melakukan action dan juga mengenali apa sih jebakan-jebakan yang kita dapatkan kalau kita melakukan perubahan itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat semua itu. Ya, silakan. Ya, sekarang giliran Coach Munir untuk closing statement-nya. Silakan, Coach. Kalau dari saya simpel, pada saat kita menjadi seorang agile leader, jangan menganggap tim kita itu diperlakukan dengan cara gitu. Makanya dibutuhkan bahwa ada tim yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi nanti dipilih aja yang mana diajak duluan untuk berubah, baru kita melakukan yang lain nanti akan mengikuti yang tadi sudah ikut berubah dijadikan sebagai contoh dan mereka akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Atas closing statement-nya ya, Coach Taufik dan Coach Munir.
Kita sampai di penghujung acara, tapi sebelumnya kita jangan keluar terlebih dahulu ya, karena kita mau foto-foto bareng terlebih dahulu, dipandu oleh tim event, mungkin dengan Mbak Ninda atau Mas Irsa. Silahkan. Boleh, Coach, dengan saya. Ya, silahkan. Gayanya Di open cam semua ya. Yuk foto-foto yuk kita. Foto. Ya, oke, foto-foto. sudah semua ya. Gayanya mau seperti apa nih, Coach? Oh iya, gaya coach Munir. Oke. Hijrah coach, gaya hijrah. Ya, 1, 2, 3. balik. Oke, ada gaya lainnya, Coach? Gaya yang lainnya. Ya. Jempol buat kita semua. 1, 2, 3. Sip, sudah. Sip. Oke, baik, sampai di sinilah akhir acara kita ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar malam ini dengan semangat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ikut Agile Coaching ACHC di bulan Maret, karena bisa nyambung dengan materinya. Nanti ada di chatbox kita buat cara daftarnya seperti apa. Oke, terima kasih. Saksikan webinar Hijrah Coach selanjutnya, info-info selanjutnya. Bisa follow langsung Instagram kita di @hijrahcoach. Saya Hangga, undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.